Kamu sering merasa gugup kalau disuruh presentasi? Nah, sini-sini. Video ini bisa ubah cara kamu tampil selamanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi dengan saya Lia Awalia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara mengatasi rasa gugup saat presentasi. Jadi, stay tune ya. Teman-teman, pernah nggak kamu punya ide bagus, tapi kamu diem aja? Pernah nggak kamu tuh tahu jawabannya, tapi kamu takut untuk angkat tangan? Pernah nggak kamu sebenarnya mampu, tapi rasa gugup itu mengalahkan keberanian kamu? Kalau pernah, kamu tidak sendiri. Tapi dengarkan ini baik-baik. Orang sukses bukan hanya mereka yang pintar. Orang sukses itu adalah mereka yang berani menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Dan disitulah public speaking menjadi pembeda. Public speaking itu bukan hanya soal bakat, tapi juga sebuah keterampilan. Banyak orang berkata, aku gak bakat ngomong, aku pemalu, aku gak percaya diri, dan sebagainya. Tidak, public speaking itu bukan bakat, itu sebuah keterampilan. Dan keterampilan itu bisa dilatih. Setiap pembicara hebat yang kamu lihat hari ini, itu pernah gemetar di awal, pernah salah, bahkan pernah lupa materi. Tapi mereka itu tidak pernah berhenti. Kenapa public speaking itu penting buat kamu? Karena dunia hari ini menghargai orang yang bisa menyampaikan ide dengan jelas, meyakinkan orang lain, berkomunikasi dengan percaya diri. Bahkan di setiap profesi sekecil pun itu membutuhkan public speaking. Contoh kecilnya seperti pedagang UMKM, terus juga yang orang yang menyapu jalanan, itu juga butuh skill public speaking kan, karena yang namanya manusia itu kan makhluk sosial, tidak luput dari interaksi dengan orang sekitarnya. Di era sekarang, orang pintar saja tidak cukup. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan kepintaranmu, orang lain tidak akan pernah tahu nilaimu. Persaingan bukan lagi soal siapa yang paling cerdas, tapi siapa yang paling komunikatif. Nah, teman-teman, ada 3 tips atau 3 kunci sebelum kamu berbicara di depan banyak orang. Yang pertama, kenali dirimu terlebih dahulu. Gaya bicaramu itu seperti apa, gunakan gaya bicaramu yang unik tersebut, dan jangan jadi orang lain. Terus yang kedua, yaitu kenali audiensmu. Bicara itu bukan soal kamu, tapi soal siapa yang mendengar. Jangan sampai audiens kita itu anak kecil, tapi kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu, sehingga audiens itu akan merasa kesulitan untuk memahami. Dan yang terakhir itu kuasai materimu terlebih dahulu. Rasa gugup itu sering muncul bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak siap. Persiapan adalah separuh dari kepercayaan diri. Teman-teman, kalau kalian merasa gugup saat presentasi, itu wajar banget. Jantung berdebar, tangan dingin, suara bergetar, itu bukan tanda kamu tidak mampu. Itu tanda kamu peduli terhadap diri kamu sendiri. Caranya itu bisa dengan diatasi seperti tarik napas dalam, terus atur pernapasan dari perut, dan tenangkan pikiran. Lalu maju. Keberanian itu bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Teman-teman, kemampuan berbicara di depan umum itu tidak tumbuh karena membaca teori. Ia itu tumbuh karena banyak sekali praktek, seperti belajar, konsisten, latihan, gagal, dan terus mencoba lagi. Setiap kali kamu berani tampil, kamu itu sedang menaikkan level dirimu sendiri. Suaramu itu penting. Mungkin hari ini kamu hanya berbicara di depan kelas, tapi besok bisa jadi kamu bisa berbicara di depan ratusan orang, bahkan ribuan. Bisa jadi juga kamu menjadi seorang motivator. Tapi semuanya itu dimulai dari satu keputusan, yaitu berani.
Jangan biarkan rasa takut mencuri masa depanmu. Jangan biarkan gugup mengubur potensimu. Karena bisa jadi satu keberanianmu untuk berbicara hari ini akan membuka pintu kesuksesanmu di masa depan. Jadi mulai sekarang, latih suaramu, bangun kepercayaan diri, dan tunjukkan bahwa kamu itu layak didengar.